Ini saya sampaikan informasi bahwa pada posisi semester 1 2022, karena kita belum mendapatkan data DKB semester 2 2022, bahwa penduduk Depok semakin hari semakin bertambah. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana bahwa Depok itu dekat dengan DKI, kemudian mobilitasnya sangat tinggi, orang pindah keluar, pindah datang sangat tinggi, sehingga juga berakibat juga terhadap pencetakan KTP dan KIA. Ini luar biasa juga gitu. Jadi kita tetap harus menyediakan juga banyak ribon, kemudian juga kita harus menyediakan banyak belangko KIA karena tadi perpindahan atau mobilitas penduduk Depok tinggi. Jumlah kita sekitar 1,9 juta, tahun lalu 1,8, sekarang bertambah jadi 1,9 juta. Nggak tahu nih terakhir nanti di 2022 pada Desember posisinya akan bertambah berapa. Tadi kalau disampaikan oleh Bu Indri terkait di Jawa Barat lebih banyak generasi Z ya. Kalau di Depok banyaknya generasi milenial. Banyaknya milenial. Jadi banyak ibu muda juga di Depok dan itu makanya kami bagaimana upaya kami di Kota Depok untuk mempercepat proses akte kelahiran dan juga KIA. Oke, maaf. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa kita ketahui bahwa secara konvensi internasional bahwa setiap penduduk yang lahir itu wajib mempunyai akta kelahiran dan dengan adanya Permendagri kemudian Perpres juga terkait dengan undang-undang bahwa setiap anak yang dilahirkan juga wajib memiliki akta kelahiran sekaligus memiliki kartu identitas anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Diana bahwa identitas penduduk itu ada dua, yaitu satu terkait dengan anak usia 0 sampai 17 tahun kurang sehari berbentuk kartu identitas anak dan usia di atas 17 tahun, 17 sampai di atas 17 tahun memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Nah ini tujuan Adminduk tadi sudah disampaikan, kita langsung saja. Kemudian tadi esensi hukum pencatatan kelahiran juga disampaikan oleh Pak Direktur bahwa prinsipnya pencatatan kelahiran adalah hak asasi anak. Sehingga itu pula wajib, maka kami juga beberapa kasus di Depok, ini Bu Diana kami laporkan, bahkan kami kemarin sempat juga ada 28 anak kita buatkan akte kelahirannya tanpa ayah dan ibu, khususnya di panti-panti yang ada di Kota Depok, dan itu juga menjadi persoalan juga pada masalah Dapodi karena tidak tercantum nama ibu. Makanya kita juga akan terus berupaya bekerja sama dengan pengadilan negeri untuk bagaimana anak-anak ini juga bisa mendapatkan juga haknya untuk pelayanan publik, yaitu bagaimana dengan pola perwalian anak atau pengangkatan anak. Ini kami kerjasama juga dengan Dinas Sosial. Insya Allah dalam jangka waktu dekat kami akan konsultasi juga nih ke pusat terkait dengan hal ini. Lanjut, mana ya? Kok nggak geraknya? Maaf, ininya soalnya geraknya agak cepat. Nah ini tadi saya sampaikan identitas penduduk ini ada dua, berbentuk KIA dan berbentuk KTP. Nah, kami sampaikan pada semester 1 tahun 2022 ini Depok memang tadi karena mobilitas tinggi kita masih punya PR cukup tinggi terhadap pencapaian akte kelahiran. Walaupun pada akhir tahun ini kita sudah mencapai 60%, tapi effort kami cukup banyak. Artinya mencetak untuk dokumen KIA ini cukup tinggi. Jadi kurang lebih sekitar masih ada 297.000 anak Kota Depok yang belum memiliki KIA. Maka kami lakukan beberapa percepatan dalam kepemilikan KIA ini bagi anak-anak Kota Depok. Ini beberapa target yang sudah disampaikan bahwa nasional KIA targetnya ada 60%, sementara tingkat kota di RPJMD kita diberikan target 60%. Makanya kita terus berpacu terus bagaimana meningkatkan pencapaian kepemilikan KIA ini, di mana diharapkan bahwa Depok ingin menjadikan kota layak anak yang di mana pada tahun 2024 itu bisa mencapai 100%. Bismillah, mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kalau nggak salah 2026 ya, salah. Akhir RPJMD 2026 mencapai 100% KIA. Nah ini targetnya alhamdulillah semakin tahun semakin naik dan ini luar biasa effort kita walaupun angka 10% tapi 10% di Kota Depok itu banyak banget. Hampir 80.000 kita harus cetakkan KIA dalam setahun sampai 100.000 dan ini juga terus terang kami harus menyiapkan anggaran ini juga cukup besar. Nah ini beberapa upayanya dan salah satu aplikasi sebenarnya salah satu mekanisme online yang kita lakukan itu sederhana, di Depok ini sangat sederhana.
tidak seperti masyarakat atau beberapa kabupaten kota menggunakan aplikasi yang harus di-download di dalam Play Store. Tadi sudah disampaikan dalam bentuk DSW, Depok Single Window, itu adalah Play Store, aplikasi Kota Depok yang bisa diunduh oleh seluruh warga Kota Depok atau warga lain, di mana di situ memuat banyak layanan, tidak cuma Dukcapil, sehingga itu lebih mudah. Makanya kami menyimpan aplikasi kami itu pada DSW yang bisa di-download oleh masyarakat. Dan tetapi kami lebih banyak menggunakan layanan WA, di mana di dalamnya kita tempelkan aplikasi yang selama ini kita lakukan berbasis chatbot atau WA ini dengan aplikasi form. Alhamdulillah kita sudah memiliki sendiri dan sudah tersimpan di server, dan server kami juga sudah dilakukan uji oleh Diskominfo karena disimpan di Diskominfo dengan ISO 27001. Oke, dan ini Silondo Bermula ini tadi kita punya platform. Tadi kalau misalnya reopen pada Bekasi, kalau kita di Silondo Bermula, yaitu sistem layanan online Depok, Dukcapil Depok, bersih, mudah, dan lancar. Itu bermula dari kata bersih, mudah, dan lancar. Di mana di dalam platform Silondo Bermula ini kita punya banyak fitur-fitur layanan, yaitu seperti kerjasama dengan instansi vertikal, dengan kerjasama dengan beberapa komunitas lainnya yang kita sebut dengan Lawas Bucin. Nanti kita sampaikan, kemudian juga Gladys TikTok, Fasta Marga, Fasta Raga, dan layanan adminduk rutin lainnya, itu semua dalam satu platform Silondo Bermula. Nah, ini kami sampaikan Fasta Raga, yaitu fasilitasi akte kelahiran ke rumah warga, kita prioritaskan bagi bayi berusia 0 tahun, jadi 0 sampai 1 tahun ya. Kenapa? Karena di dalam RPJMD, kemudian dalam Permendagri 86 juga amanat urusan adminduk itu salah satunya adalah cakupan bayi berakte lahir. Dan bayi berdasarkan peraturan Permenkes itu adalah 0 tahun, 0 sampai 1 tahun. Makanya kita kejar dengan melalui mekanisme Fasta Raga, yaitu fasilitasi akte kelahiran ke rumah warga. Jadi kami sering meminta data dari Dukcapil Pusat, mana saja bayi-bayi yang belum memiliki akte, maka dari dasar data itu kami datangi ke rumah warga untuk mendapatkan akte kelahiran dan KIA-nya. Kemudian Fasta Marga adalah fasilitasi akte kematian ke rumah warga. Ini terutama pada warga-warga yang korban banjir, korban-korban bencana khususnya, di mana kami langsung datang ke rumah warga. Kemarin yang kena susur sungai di Tasik, yang di Cianjur, kita langsung mendatangi dan kemudian kita serahkan akte kematiannya. Dan Lawas Bucin ini yang agak ngetrennya cukup tinggi di Depok karena begitu banyak komunitas yang bekerja sama, termasuk rumah sakit, posyandu, sekolah, bahkan kita juga masukkan dengan pengadilan negeri, pengadilan agama, instansi vertikal, ini masuk di dalam layanan komunitas. Itu dalam satu layanan yang sama, karena ini lebih mudah, karena jumlahnya lebih banyak yang masuk ke sini, sehingga lebih banyak juga percepatan kita hasilkan akte kelahiran dan KIA. Dan tadi platformnya dengan menggunakan Silondo Bermula, dan ini Gladys TikTok. Tadi kalau misalnya di mana ya, di majalah kayak yang sehari jadi ini namanya Gladys TikTok ya. Ini kita tiap tahun mengadakan Gladys TikTok, itu gebiar layanan di Dukcapil tingkat kecamatan sekota Depok sehari jadi. Ini juga menjadi agenda yang ditunggu oleh warga Kota Depok karena kami langsung melayani masyarakat dan selesai dokumen itu dalam sehari. Ini Fasta Raga saya sampaikan tadi, kita langsung jemput bola ke rumah warga untuk kita berikan akte kelahiran dan KIA-nya. Kita menggunakan layanan integrasi, artinya mengurus akte kelahiran maka akan mendapatkan akta kelahiran, KK, dan KIA. Ini pada tahun 2022 kita sudah menyelesaikan sekitar 449 dan akan kita lanjutkan pada awal tahun ini untuk menyelesaikan anak usia 0-1 tahun bisa mendapatkan dokumen akte kelahirannya dalam rangka tadi untuk memenuhi target kinerja pada RPJMD atau indikator kinerja daerah. Ini beberapa foto. Kemudian Gladys TikTok. Beberapa waktu yang lalu kami meresmikan juga Sampel Deprinas atau Satuan Pelayanan di Dukcapil Kota Depok di tingkat kecamatan. Jadi dari kelurahan kita sudah menempatkan juga di kecamatan, dan sekaligus kita mengadakan kegiatan gebiar layanan di Dukcapil tingkat kecamatan sekota Depok, yaitu memberikan fasilitasi penerbitan akte kelahiran, KIA, dan akte kematian sehari jadi yang kita lakukan di 11 kecamatan. Nah, ini yang kami sampaikan tahun 2021 Gladys TikTok itu cukup tinggi hasilnya, yaitu akte kematian 647, kemudian
akte KIA sampai 13.000 dan akte kelahiran 1.700. Dan pada tahun 2022 ini juga kita baru saja menyelesaikan pada triwulan akhir itu di mana akte kelahiran 1.400 lebih, kemudian akte kematian 400 dan kartu identitas anak 8.500. Kita melakukan evaluasi terus karena ini memang yang tahun ini kita lebih banyak di mal-mal, tapi nampaknya masyarakat nggak suka banyak ke mall ya. Jadi itu kita evaluasi kalau kita melakukan layanan itu di mall, bagaimana ini masyarakat, animo masyarakatnya, apabila kita lakukan di kecamatan seperti apa kita lakukan di tempat pelayanan publik lainnya seperti apa, dan kita terus evaluasi setiap tahun. Nah, inilah WasBucin. Kami perlu sampaikan layanan WhatsApp komunitas Bukti Cinta ini begitu banyak peminatnya, yaitu percepatan pelayanan penerbitan dokumen administrasi kependudukan, melakukan kolaborasi dengan semua pihak. Kemitraan tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, kita harus melakukan kemitraan, dan ini kami lakukan secara terus-menerus, dan hasilnya pun sangat tinggi pencapaian akte kelahiran dan KIA pada kegiatan Lawas Bucin ini. Sekolah, posyandu, kemudian juga rumah sakit. Ada rumah sakit Brimob itu lumayan setiap hari hampir 20 dokumen ya. 20 dokumen itu menyerahkan ke kami setiap hari dari rumah sakit Brimob, rumah sakit UI, kemudian RSUD, hampir Hermina, Permata, hampir semua rumah sakit yang ada di Kota Depok sudah melakukan kerjasama dengan kami dalam rangka percepatan penerbitan akte kelahiran KK dan KIA.